Wabah virus corona terus mengganas di berbagai negara dan di luar China, Italia menjadi negara dengan kasus kematian akibat corona yang tertinggi di dunia. Lantas sebesar apakah dampaknya? Seperti apakah respon pemerintah Italia dan bagaimana nasib warga negara Indonesia yang ada di sana? Kita akan bahas bagaimana corona bisa mengganas di negeri pizza. Berdasarkan data yang dihimpun dari ArcGIS sampai siang ini total kasus corona yang terkonfirmasi di seluruh dunia sudah ada di lebih dari 110.000 kasus dan dari total kasus ini ada lebih dari 70% disumbang oleh kasus yang ada di China daratan yaitu sebanyak 80.735 kasus. Selanjutnya diikuti oleh Korea Selatan menyumbang sekitar 7%-nya yaitu sebanyak 7.478 kasus. Baru disusul oleh Italia, negeri pizza dengan jumlah kasus totalnya 7.375 kasus atau hampir 7%-nya juga dari total kasus yang terkonfirmasi. Dan jumlah ini 7.300 bahkan kalau dihitung dalam kurun waktu 24 jam itu sudah meningkat 25% hanya dalam waktu 24 jam. Sementara itu dari total kematiannya saja, totalnya di seluruh dunia sudah mencapai 3.840 kasus atau 3.840 jiwa. Dan kematian terbanyak tentu masih berada di Provinsi Hubei, China ya sebagai epicentrum virus corona yaitu sebanyak 3.007 kasus. Baru yang kedua adalah Italia, menyusul dengan korban jiwa atau yang sudah meninggal dunia sebanyak 366 kasus kematian. Ini mengalahkan jumlah kasus kematiannya Iran ataupun Korea Selatan. Dan jumlah ini kalau tadi 25% meningkat untuk kasus terkonfirmasinya, untuk yang meninggalnya itu sudah meningkat 75% hanya 57% maksud saya hanya dalam waktu 24 jam atau satu hari saja. Nah, kasus kematian ini umumnya tercatat di daerah Lombardi bagian utara Italia. Nah, seperti apakah kira-kira respon dari pemerintah Italia? Kita akan lihat ini salah satu langkah yang cukup menuai kontroversi akhirnya diambil oleh Perdana Menteri Italia Giuseppe Conte di mana pada 8 Maret kemarin pihaknya sudah menandatangani keputusan yang menetapkan ada upaya karantina hingga mencapai 1/4 penduduk Italia atau lebih kurang lebih dari 10 juta orang ini ya yang akan dikarantina di 15 provinsi termasuk Lombardi tadi dan kawasan wisata seperti Venesia. Rencananya ini akan dilakukan karantinanya sampai 3 April 2020 mendatang. Nah, di area yang dikarantina nantinya warga hanya bisa keluar rumah kalau ada pekerjaan yang penting dan alasan kesehatan. Dan mereka yang melanggar aturan yang sudah ditetapkan ini bahkan diancam bisa terkena sanksi mulai dari penjara 3 bulan sampai denda sebesar 206 euro. Keputusan ini juga akhirnya berdampak ke aktivitas pendidikan, keagamaan, hiburan ataupun olahraga yang terpaksa harus dihentikan. Sekolah dan kampus di wilayah tersebut ditutup. Kemudian upacara-upacara keagamaan juga akan ditangguhkan, bahkan bioskop, museum dan tempat hiburan lainnya sampai gym, kolam renang, serta tempat atau arena olahraga itu juga akan ditutup sementara. Sedangkan untuk restoran masih bisa beroperasi tapi dibatasi jamnya yaitu dari jam 6 sampai ke jam 18 ditambah dengan aturan ada jarak aman nih antar pelanggan setidaknya 1 meter. Nah, aturan ini kemudian menimbulkan kontroversi bahkan sebelum resmi berlaku ya. Ada banyak warga di Milan dan sekitarnya akhirnya memilih untuk kabur dan ini kemudian beredar di sebuah video viral yang memperlihatkan ada wisatawan berdesak-desakan di kereta untuk meninggalkan wilayah tersebut karena panik, takutnya nggak bisa kemana-mana lagi setelah beredar draft aturan ini. Padahal belum diresmikan ya dan kebijakan pemerintah ini juga akhirnya memicu kerusuhan bahkan di dalam penjara. Ada laporan dari AFP yang mengatakan bahwa narapidana di 4 penjara memberontak pada minggu kemarin setelah mengetahui bahwa aturan baru terkait virus corona salah satunya adalah melarang kunjungan keluarga. Nah, kericuhan tersebut bahkan disebut menewaskan seorang narapidana, melukai 2 sipir dan membuat 20 staf lainnya dievakuasi. Tidak hanya itu, kontroversi juga terjadi ternyata pada salah satu laga sepak bola ternama nih yaitu Liga Italia yang mungkin Anda nanti-nantikan ya. Ini gara-gara corona kelanjutan Liga Italia masih mengalami tarik ulur. Kalau sampai saat ini Liga Italia memang masih berlangsung meskipun
tanpa penonton. Dan yang terbaru pada dini hari tadi mungkin Anda juga nonton begitu ya, sudah berlangsung pertandingan antara Juventus melawan Inter Milan yang dimenangkan oleh Juventus dengan skor 2-0. Tapi saat ini itu meskipun sudah digelar tanpa penonton, setidaknya ada dua kubu nih yang berselisih pendapat terkait dengan kelanjutan Liga Italia di tengah wabah virus corona. Dari Menteri Olahraga Italia Vincenzo Spadafora dalam laman Facebooknya itu mendesak supaya Federasi Sepak Bola Italia atau FIGC bisa menghentikan Liga Italia Series A ini, dan menurutnya tidak masuk akal bila liga tidak dihentikan. Sementara pemerintah tadi sudah menyuruh warganya untuk melakukan sedikit pengorbanan yang cukup besar bahkan ya untuk menghindari penyebaran virus ini, tapi liga masih terus berlanjut dan hal ini juga dikatakan akan membahayakan nyawa para pemain, wasit hingga pelatih. Selain itu ada juga Presiden Asosiasi Sepak Bola Italia Damiano Tommasi atau AIC yang ini juga lewat unggahan di Twitter mengatakan bahwa sebaiknya Liga Italia harus dihentikan ya, dan ini adalah hal yang paling penting bagi Italia saat ini. Meskipun ada ternyata kubu lain yang menginginkan Liga Italia tetap berlangsung, yaitu tadi ya FIGC atau Federasi Sepak Bola Italia, kemudian Lega Series A selaku operator liga dan Sky selaku pemegang hak siar. Tapi Presiden FIGC Gabriel Gravina sempat mengaku bahwa akan menghentikan Liga Italia ini kalau ada satu saja pemain yang positif terkena virus corona. Dan di luar berbagai kontroversi tersebut, kita akan tentu bertanya ya, bagaimana nih nasib warga negara Indonesia, sahabat kita, keluarga kita yang ada di luar sana yang masih ada di Italia. Saat ini Kementerian Luar Negeri mencatat ada 1.239 warga negara Indonesia yang tinggal dan menetap di berbagai wilayah karantina Italia ya. Kementerian Luar Negeri memastikan bahwa sampai saat ini untungnya belum ada atau seluruhnya negatif terinfeksi virus corona, dan KBRI Roma juga telah dan terus berkoordinasi dengan otoritas setempat, termasuk menjalin komunikasi dan koordinasi dengan para WNI yang ada di wilayah tersebut. Menurut Kemenlu, sampai saat ini suplai bahan pangan sehari-hari juga masih terjamin atau aman. Maka dari itu KBRI Roma juga terus mengimbau para WNI supaya bisa tetap tenang yang ada di Italia, bisa mengambil langkah-langkah pencegahan tentu saja, serta mengikuti aturan yang ditetapkan oleh otoritas kesehatan setempat. Jadi itu dia tadi penjelasan mengenai bagaimana corona bisa mengganas di negeri pizza.